Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pengen ngebahas tentang cara membayar tagihan hutang di aplikasi Rupiah Cepat dan Kredit Pintar. Pertanyaan ini yang paling banyak masuk dan minta di-review ulang agar bisa membayar dengan baik dan benar dan gak ketipu ya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua notifikasi pemberitahuan terbaru dari video-video kita untuk menambah informasi kepada kalian. Oke, langsung aja. Di bab yang pertama itu aku pengen coba dulu di aplikasi Rupiah Cepat. Jadi untuk di aplikasi Rupiah Cepat ini ada beberapa metode pembayaran yang mungkin kalian bisa gunakan sesuai dengan yang gampang dengan kalian ya. Tentunya harus dengan yang benar ya. Jadi kalau nanti nggak benar malah menambah beban lagi ya, malah menambah hutang lagi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku, yang meminta tagihan hutang, yang meminta langsung dibayar tapi menggunakan rekening pribadi, itu bisa dipastikan berunsur penipuan. Jadi semua sekarang aplikasi pinjaman uang online itu sudah memiliki kode virtual akun. Itu adalah kode atau nomor yang harus kita gunakan untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Jadi nanti setelah kalian transfer uangnya atau kalian bayar pakai OVO, pakai Alfamart, itu maka secara otomatis tagihan yang ada di pinjaman uang online tersebut secara otomatis akan hilang atau berkurang ya. Jadi ini untuk di aplikasi Rupiah Cepat, metode pembayarannya itu di sini kalian bisa melihat informasi pembayaran lebih detail. Kalian klik saja cara bayar. Di sini ada 2, ada 3 bahkan ya. Jadi yang pertama itu bisa melalui transfer bank BRI, bisa melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan BRI ATM bersama. Caranya tetap sama. Kalau seandainya melalui ATM, kalian masukin kartunya, masukin password kalian, terus di situ klik lainnya, terus pembayaran virtual akun. Jadi kalian masukkan beberapa digit ini ya, ada 15 digit. Ada 15 digit yang harus kalian masukkan, yang itu kode virtual akunnya. Jadi lebih gampang sih, kalau aku sih pengen menganjurkan itu kalian bayarnya melalui ATM pribadi aja. Jadi selain lebih gampang, simple, murah, juga nanti sebagai tanda bukti di rekening koran, di buku tabungan kalian itu memang kalian sudah melakukan pembayaran. Itu untuk yang pertama ya, melalui transfer ATM. Yang kedua itu ada melalui Alfamart. Ini juga gampang. Kalian datang ke Alfamart dan sebutkan kode pembayarannya KF88728201. Kalian tinggal sebutkan saja ke kasirnya. Jadi nanti di situ akan keluar jumlah tagihan berapa yang kalian bayarkan, dan kalian tentunya harus menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi. Benar atau tidak, sesuai atau tidak, kalian yang tahu ya. Jadi kalian harus lihat juga di aplikasi sesuai tidak dengan jumlah tagihan yang harus kalian bayarkan. Itu 2 cara. Dan yang ketiga itu bisa melalui OVO. Ya sekarang nih lebih gampang sih. Jadi kalau untuk di OVO juga ya kalian tentunya harus mendaftar OVO. Kebetulan kita nggak pakai OVO. Untuk itu biasanya sih kita seringnya bayar menggunakan transfer ATM saja. Kenapa seperti itu? Karena menurut aku itu jauh lebih aman, simple, gampang, dan menguatkan tanda bukti bahwasannya kita sudah melakukan pelunasan di aplikasi tersebut. Itu langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua, aku pengen nyaranin dan pesenin kepada kalian, setelah kalian melakukan pembayaran, itu tanda buktinya jangan sampai hilang. Kenapa? Itu adalah bukti terkuat bahwasannya kita sudah melakukan pelunasan. Jadi kalau kalian sudah dapat struknya atau slipnya, silahkan difoto ulang di Android kalian, di handphone kalian. Jadi nanti mana tahu sewaktu-waktu hilang, kalian sudah punya bukti foto yang mungkin bisa menguatkan kita ketika nanti ada tagihan-tagihan yang lain yang datang kepada kita. Kita ya namanya server ya, bisa down, bisa apa segala macam. Kadang-kadang yang nggak masuk
atau mungkin kadang-kadang yang gimana gitu. Jadi kita sudah ada tanda dan bukti bahwasannya kita sudah melakukan pelunasan. Itu yang kedua. Jadi kalau seandainya kalian sudah melakukan pembayaran tapi masih diteleponin, masih ditagihin, dan aplikasinya juga belum berkurang nominal tagihan hutangnya, kalian bisa, yang pertama itu, langkah yang pertama, kalau seandainya kalian sudah bayar tapi di aplikasi belum berkurang, kalian silahkan upgrade kembali aplikasi tersebut atau dihapus dulu dan di-download ulang dan login seperti biasa. Terus yang kedua, kalau seandainya masih ditagih, diteleponin, kemarin ada beberapa waktu yang lalu kita tuh di Aku Laku ya, kita sudah melakukan pelunasan tapi masih ditelepon sama tim penagihannya. Jadi kita jelasin bahwasannya kita sudah melakukan pelunasan. Jadi mereka bilang, apakah saudara memiliki tanda bukti pelunasan? Kebetulan kita sudah foto tanda bukti pembayaran kita kirimkan, dan secara otomatis tagihan yang ada di aplikasi tersebut berkurang. Kenapa seperti itu? Ya maklum saja lah, karena mungkin aplikasi tersebut ya jadwal piketnya atau mungkin orangnya, tim analisis kredit dan penagihannya itu kan bertukar-tukar. Jadi mungkin hari ini kita ditangani oleh si A, besok lusa bisa saja ditangani oleh si B atau si C. Jadi beberapa tips yang kita sebutkan tadi mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Ini untuk di aplikasi Rupiah Cepat. Bahkan beberapa komentar yang datang dan menuliskan di kolom komentar yang ada di video-video kita itu katanya tim debt collector dari Rupiah Cepat ini sudah mulai datang ke rumah, dan akan kita kasih tahu nanti ke kalian daerah-daerah mana yang mungkin sudah didatangin sama debt collector oleh Rupiah Cepat ya. Tapi sejauh ini sih respon untuk Rupiah Cepat cukup positif ya, artinya mereka juga cukup kooperatif dan masih memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih gagal bayar atau mungkin terancam gagal bayar untuk bisa melunasi hutang-hutang tersebut dengan tepat waktu, atau mungkin memberikan kemudahan, kelonggaran biaya denda yang mungkin bisa dikurangi, atau mungkin ya setidaknya diberikan waktu yang bisa kapan untuk melakukan pelunasan. Sejauh ini aplikasi Rupiah Cepat sudah berlabel OJK dan AFPI, dan di sini juga mereka itu sudah masuk ke 20 aplikasi pinjaman uang online terbaik versi OJK di bulan Agustus. Tapi sih memang begitu, kita masih terus berharap bahwasannya aplikasi yang lain juga bisa ikut ya, dengan jumlah bunga dan tenor durasi yang panjang, bunganya tidak terlalu banyak. Jadi untuk yang peminjaman pertama itu ya nggak terlalu banyak ya, limitnya masih tetap di bawah 1 juta. Jadi kalau pengen langsung bisa minjam 5 juta, 20 juta di aplikasi ini sepertinya nggak bisa, karena kita memang harus merintis terlebih dahulu dari nominal di bawah 1 juta rupiah. Jadi mungkin itu dulu ya, dan kalian jangan sampai salah untuk melakukan dan memasukkan kode virtual akunnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.